Selamat malam saudara-saudari berada di studio. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa saudara-saudari seiman di ruangan ini. Kami akan belajar kitab Roma, dan Roh Kudus akan membuka hati dan mata, maka kami bisa mengerti apa makna semua berada di dalam kitab Roma. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sekarang sudah melihat garis besar kitab Roma dan pasal 1 sampai pasal 16. Ada 4 bagian yang besar. Minggu lalu kita sudah melihat yang pertama, inti-inti keselamatan dan makna kabar baik. Dan yang pertama, kebutuhan dan jalan keselamatan dan akibat keselamatan. Struktur kitab Roma sangat sistematik. Jadi waktu kita membaca kitab Roma, bukan kita mencari ayat-ayat yang kita suka, tetapi kita seharusnya menerapkan, menafsirkan semua ayat-ayat sesuai dengan makna. Dan yang kedua, ini terkait dengan bangsa Israel, pertanyaan dan jawaban, dan hak istimewa dan kehidupan sebagai anak Allah. Saya sangat suka bagian nomor 3, nanti kita bisa belajar. Dan setelah itu pamit dan rencana Rasul Paulus. Dan mungkin kalian berpikir bahwa mengapa Pak Andrew selalu mengajar dan review, ya, melihat lagi, karena di bagian yang pertama ada banyak prinsip-prinsip yang penting. Kita akan melihat, kita masih sekarang review bagian pertama. Kitab Roma pasal 1 itu sampai ayat 1 sampai 15 ada 2 bagian. Siapa yang masih mengingat? Bagian pertama, ucapan salam. Betul? Dan yang kedua, doa Paulus. Dan kita minggu lalu sudah review ayat 1 sampai ayat 4 tentang Injil. Paulus, panggilan, apa artinya Injil. Dan yang ketiga, hari ini kita akan melihat misi. Ini bukan hanya misi Rasul Paulus, tetapi sekarang Rasul Paulus menantang semua pendengar. Sebagai orang percaya, ini bukan misi saya sendiri, tetapi kalian juga dipanggil, dipilih, dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan misi ini. Jadi berarti saudara-saudari seiman yang berada di studio, kalian juga dipilih. Kita Roma pasal 1 ayat 5 berbunyi begini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Waktu saya membaca ayat ini, saya berpikir, ayat ini mengapa Yesus Kristus mengusut kita ke dalam dunia? Ini terkait dengan tujuan. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 sangat mirip melihat ini Yesus Kristus, kita bilang amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah siapa? Semua bangsa. Nah, kita Roma sekarang, Rasul Paulus bilang apa? Semua bangsa. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang bisa dibaptis? Orang yang percaya. Ya. Dibaptis itu komitmen kepada Tuhan, bukan syarat menjadi anggota gereja. Itu sepertinya komitmen kepada Tuhan setelah kita dilahirkan kembali, mengumumkan bukan hanya kepada manusia tetapi seluruh roh jahat, saya sudah menjadi anak Tuhan dan akan melayani Tuhan sebagai tubuh Yesus Kristus di gereja. Dan bagaimana kita bisa taat kepada namanya? Tanpa pelajaran, kita tidak tahu apa makna, apa itu pelajaran yang kita perlu lakukan. Jadi, ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu kalian sudah diberkati. Waktu kalian kerja di sekolah, dan juga ada teman-teman yang berada anggota Manado Bible Chapel, kalian sekarang setiap minggu belajar firman Tuhan. Jadi, Manado Bible Chapel mengikuti amanat agung. Dan Yohanes pasal 17 ayat 18, pada waktu itu bangsa Israel sangat marah karena Yesus Kristus selalu bilang dia anak Tuhan dan Tuhan mengutus dia ke dunia. Tetapi bangsa Israel mereka sengaja menolak dia. Minggu lalu kita sudah melihat. Mengapa? Karena kehidupan Yesus Kristus sangat berbeda dengan harapan mereka atau pikiran mereka. Ya, keras kepala. Oleh sebab itu, Yesus Kristus seperti membuktikan bahwa ini, Yohanes pasal 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kalian bisa titip yang ini, ya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, dan sekarang Tuhan mengutus siapa? Kita. Di mana? Ke dunia. Inilah yang kesimpulan, ya, panggilan Tuhan bukan hanya kepada pelayan-pelayan di gereja atau misionaris. Ini panggilannya kepada semua orang. Dan siapa yang menjadi teladan baik. Ya. Kalau kita melihat yang pertama, tugas Yesus Kristus waktu dia diutus oleh Tuhan datang ke dunia, yang pertama, sebagai dia datang sebagai anak domba Allah, sebagai penebusan. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 berbunyi begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dia datang sebagai penebusan, dan saat dia tinggal di dunia, ada misi dia yang Yohanes pasal 1 ayat 18. Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada pelayanan Yesus Kristus. Tanpa kehidupan Yesus Kristus selama 30-an di dunia ini, bagaimana kita bisa melihat sifat dan sikap itu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, Yesus menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sekarang waktu kita membaca firman Tuhan, kita bisa melihat kuasa Tuhan dan juga sifatnya dan siapakah Tuhan bagi semua orang yang mencari Dia. Jadi jangan lupa, semua misi yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak mampu melakukan. Tetapi saat kita mengikuti bagaimana Yesus Kristus berjalan, kehidupan dia dalam iman, kita mampu. Mengapa? Karena jati diri kita sudah berubah. Ya. Mengapa Yesus Kristus mengutus kita ke dalam dunia? Ya. Karena dia ingin saat kita percaya dia, yang pertama kita mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi kita setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan dalam situasi kita bisa menyatakan sikap atau sifat Tuhan kepada semua orang. Jadi di sini, di tempat ini, setiap kita pergi, itu taman kita. Dan lihat, kitab Roma pasal 1, ayat 5, yang pertama, percaya, betul? Dan taat kepada siapa? Ya. Bukan percaya dirinya sendiri. Gereja Manado Bible Chapel tujuan bukan membawa kalian ke
keuntungan gereja, tujuan Manado Bible Chapel, membantu mereka lebih percaya Tuhan, lebih menaati firman Tuhan, maka kalian bisa datang kepada Tuhan. Kalian bisa mengandalkan pimpinan Roh Kudus, bukan keinginan daging kalian. Itu pertumbuhan iman. Jadi, kita Roma pasal 16 ayat 25 dan 26. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Jadi lihat, Rasul Paulus sekarang menantang dan mendorong. Siapa yang menguatkan kamu? Siapa yang menguatkan saudara-saudari yang berada di Manado Bible Chapel? Bukan kemampuan kita, bukan duit kita. Tuhan menguatkan kita menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Banyak orang Kristen, mereka mencari tip-tip, skill-skill untuk mengembangkan kehidupan mereka lebih bahagia. Dan mereka sangat terbosan mendengar tentang Yesus Kristus. Karena mereka berpikir, oh saya sudah tahu Injil. Mengapa saya perlu mendengar terus tentang Yesus Kristus? Wow, ini aneh. Ya, karena mereka salah memahami apa kebenarannya. Setiap momen Pak Andrew membaca firman Tuhan dan merenungkan kehidupan Yesus Kristus, saya selalu terguncang. Oh, betul sekali. Inilah yang rencana Tuhan bagi saya sebagai anak Tuhan. Dan Yesus Kristus sudah menyatakan kuasa Tuhan. Bagaimana? Jadi saya mampu serahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kalian bisa coba, ya. Dan sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberikan oleh kita para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Oh, ini luar biasa. Ya. Jadi saya harap saudara-saudari yang berada di studio, kalian bisa mengalami betapa baiknya saat kita percaya hanya Tuhan. Apakah kita bisa melakukan amanat agung atau misi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Bolehkah atau tidakkah? Jadi sekarang kalian sudah melihat misi Rasul Paulus, dan sekarang kita Roma pasal A1, 6 dan 7 bilang begini. Kamu juga termasuk di antara mereka. Jadi sekarang Rasul Paulus bilang apa? Oh, mereka mendengar surat Rasul Paulus dan dia menjelaskan misi dia, dan sekarang dia bilang apa? Kalian sudah termasuk. Jadi saudara-saudari seiman di Manado Bible Chapel, apakah misi ini amanat agung itu bagi hanya Pak Andrew? Tidak. Kalian sudah termasuk. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil, dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa menggali lebih dalam ayat ini. Yang pertama, ada yang misi umum. Ya. Kamu juga termasuk di antara mereka, dipanggil menjadi milik Kristus. Ini sepertinya umum. Semua orang yang percaya. Betul? Ya. Dipanggil menjadi milik Kristus. Yang kedua, dia memanggil mereka sekali lagi. Kamu sekalian yang tinggal di rumah. Jadi melihat di mana kalian tinggal? Mana tuh? Ya. Jadi ada misi, ya, di mana yang kalian tinggal. Ya. Jadi bukan hanya kita pergi ke semua bangsa, tetapi saat kita berhidup di tempat, itu juga tempat pelayanan.
Jadi kalau kalian pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, itulah yang kalian bisa melakukan misi. Ya. Kalau kalian bekerja dengan anak-anak, anak-anak itu bisa menjadi domba-domba kalian. Ya. Jadi jangan lupa ada umum dan di tengah-tengah ada yang khusus. Ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4, dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi memang ini luar biasa. Ya. Siapa yang sekarang bilang, siapa yang memilih kalian? Ya. Kehidupan kalian dijanjikan ya oleh Tuhan. Kalian itu milik Yesus Kristus. Siapa yang melindungi kalian? Yesus Kristus. Kita Roma pasal 8 ayat 26. Dan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, saat kita merasa lemah, siapa yang di sebelah kita selalu berdoa untuk kita? Roh Kudus. Ya. Dan kita Roma pasal 6, 7. Yang pertama, jangan lupa kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi Rasul Paulus, dia mengingatkan kembali saat kita melakukan amanat agung, kita seharusnya mengingat siapakah kita di dalam Kristus Yesus. Kita dipanggil dan milik Kristus. Dan yang kedua, bukan hanya itu, kita dikasihi Allah. Ya. Dan yang ketiga, dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Dan melihat, apakah kita dipanggil karena perbuatan kita yang sudah sampai sesuai dengan standarnya Tuhan? Tidak. Kita sudah menjadi seorang yang dikasihi Allah karena perbuatan kita baik atau melakukan hukum Taurat? Tidak. Apakah kita dijadikan orang-orang kudus karena perbuatan kita sudah mampu? Tidak. Semuanya ini ya terjadi karena penebusan dosa Yesus Kristus dan diberikan oleh Allah. Ya. Jangan lupa, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi saat kita mengingatkan siapakah kita di dalam Kristus Yesus, kalian bisa merasa, oh betul, saya tidak mampu. Tetapi saat Yesus menolong, Roh Kudus membimbing, saya hanya mengikuti, Tuhan akan bekerja. Kolose pasal 3 ayat 12. Ini mengingatkan kembali lagi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau kita sendiri, kemampuan kita, ini tidak akan terjadi. Tetapi Rasul Paulus menulis surat kepada orang percaya di berada di Kolose. Jangan lupa, kita itu pilihan Allah. Dan dikuduskan oleh Yesus Kristus, dikasihinya Allah Tritunggal. Ya. Inilah jati diri kita di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan mendengar ya gosip-gosip dari luar. Ya. Tapi mari kita memperhatikan bagaimana Tuhan melihat kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita sudah lewat ucapan salam dan sekarang 2 Paulus pasal 1 ayat 8 sampai 15. Yang pertama syukuran. Ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Mengapa Paulus bersyukur tentang iman?
bukan pertepatan. Ya. Sekarang melihat, Rasul Paulus memperhatikan bukan perbuatan mereka, tetapi terlebih dahulu itu iman mereka. Mengapa? Karena iman sebagai akar. Ya. Iman kepada siapa? Ini penting. Banyak orang Kristen, walaupun mereka bilang percaya Yesus Kristus, mereka sudah menjadi anak Tuhan, tetapi dalam kehidupan mereka, masih mereka sendiri menjadi Tuhan. Mereka mengontrol kehidupan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mencari Tuhan saat mereka ada masalah. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari sini. Apakah kalian juga seperti itu? Kalian mencari berdoa saat ada sesuatu yang masalah terjadi? Jangan, ya. Jangan membuat Tuhan sebagai ATM, tetapi melihat firman Tuhan. Percaya dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan kalian akan melihat bagaimana Roh Kudus membuat buah-buahan di dalam kehidupan kita. Buah-buahan itu dari Tuhan. Bukan sepertinya kemanusiaan. Sangat berbeda. Tapi kalian seharusnya belajar dan melihat, oh inilah yang Tuhan berikan. Ya. Mengingat kembali, bersyukur Tuhan. Rasul Paulus kepada Tuhan bukan karena perbuatan mereka, tetapi imannya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada kita seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini judul Manado Bible Chapel tahun 2025. Betul? Ada kebenaran, ya, selalu bertabrak dengan pelajaran dulu, kebudayaan, doktrin, aturan, kebiasaan, kebenaran. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi semua pelajaran-pelajaran yang dulu kita punya, ini selalu bertabrak. Saat ini bertabrak, ya, apa yang kalian perlu pilih? Ya. Dan saya mau tanya, iman akan dipengaruhi apa yang belajar dan didengar? Betulkah? Saya percaya. Saya secara pribadi, ya. Betul. Apa yang kita belajar, didengar, sangat mempengaruhi iman kita. Ya. Jadi, kita bisa melihat, kita Roma pasal 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka, ini bangsa Israel, tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Oh, jelas sekali. Mereka ini bangsa Israel. Orang-orang percaya Yesus sebagai hanya agama. Berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini siapa? Bangsa Israel, orang Yahudi. Ada kebenaran. Dan orang Yahudi belajar banyak hal-hal yang ini, kebudayaan, doktrin, aturan, kebiasaan, bertabrak. Kemungkinan besar, beberapa karyawan yang sekolah, mungkin doktrin-doktrin pelajaran-pelajaran yang kalian sudah pernah, itu berbeda dengan firman Tuhan disampaikan di Manado Bible Chapel. Bertabrak. Ya. Orang Yahudi, saat mereka bertabrak, apa yang mereka ikut? Mereka ikut pelajaran. Dan sekarang Rasul Paulus bilang apa? Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi saat kalian itu bertabrak firman Tuhan dan pelajaran-pelajaran yang dulu, apa yang kalian perlu pilih? Saya secara pribadi kebenaran. Kalau kalian tidak memilih kebenaran, kehidupan kalian tidak akan berubah. Kalian tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, tetapi kalian mengikuti kehidupan sebagai orang Yahudi. Percaya Tuhan akan menjadi agama kalian. Kalian tidak bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Ya. Amsal pasal 26, 5 ayat 6. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Saat kalian mengikuti
pelajaran-pelajaran yang dulu, ya, salah maksud saya, ya, hanya doktrin kebiasaan mereka, itu berlagak di hadapan raja. Sebagai Tuhan Sang Raja sudah memberitahukan apa kebenaran kepada kalian, tetapi kalian sengaja menolak. Mengapa? Karena berbeda dengan kebudayaan, kebiasaan, doktrin kalian. Apakah kalian mau mengutamakan doktrin kalian atau kalian mau mengutamakan firman Tuhan? No, terserah. Jadi permohonan pasal 1 ayat 9 sampai 10. Ada 3. Yang pertama, Paulus melayani dengan berapa? Segenap hati. Dan Allah adalah saksiku. Dan Allah beroleh kesempatan untuk mengunjungi. Paulus melayani dengan segenap hati. Saya mau tanya, saudara-saudari, saat kalian datang ke gereja, apakah kalian membawa segenap hati kah? Atau sebagian kah? Atau kalian mau pulang secepat mungkin? Terserah. Mana ada Bible sebut tidak paksa. Tetapi, jangan lupa, Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Tuhan memberi ayat ini kepada kita bukan menghakimi kita. Banyak orang salah memahami hatinya Tuhan. Mereka berpikir, oh kalau saya tidak melayani dengan dia segenap hati, dia akan menghakimi. Saya sudah bilang, iman akan dipengaruhi oleh pelajaran atau didengar yang salah. Saya bisa bilang ini. Tuhan menyiapkan banyak hadiah-hadiah, berkat-berkat bagi kalian, bukan berkat jasmani. Dan dia memberitahukan kuncinya saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan kekuatan. Semua hadiah-hadiah yang akan dibuka di dalam kehidupan kita. Ini kunci, ya. Dan siapa yang itu menjadi saksi dalam pelayanan Rasul Paulus? Ya, Tuhan. Ini memang luar biasa karena Rasul Paulus membawa istilah saksi karena ini sudah ditulis kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan Mazmur 33 ayat 13 dan 15. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Apakah kehidupan kalian sekarang sebagai saksi Tuhan atau tidak? Memeriksa dirinya. Dan dia serahkan segalanya. Ya. Inilah yang kunci cara hidup sebagai orang percaya. Diutus, dipilih oleh Allah, dikasihnya, dia serahkan segalanya. Karena dia mengenal Tuhan. Jadi dia serahkan segala rencana Tuhan dan ini Mazmur pasal 33 ayat 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Yang berikut, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Semuanya yang terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Rasul Paulus percaya dia. Itulah yang iman. Dan sekarang dia mendorong semua orang-orang percaya. Ayo, mari ikut saya menikmati. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Dan yang terakhir permohonan ayat 11 dan 12.
Paulus memberikan karunia rohani dan terhibur oleh iman kita bersama-sama. Rasul Paulus bukan dia memberi kasih rohani, tetapi dia mengingatkan kembali bagaimana kita bisa membimbing, kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi karunia rohani bisa beraktif di dalam kehidupan kita. Karunia rohani tidak akan beraktif tanpa iman. Dan Paulus ingin menemukan buah-buahan. Buah-buahan ini bukan hanya berkat jasmani, tetapi kalau dia pasal 5 ayat 22, buah-buahan Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Jadi, komitmen Injil itu bukan hanya menyelamatkan orang berdosa dari hukum yang kekal. Injil menurut Tuhan lebih jauh besar daripada pemikiran orang Kristen yang hanya berfokus pada keselamatan dari hukuman. Banyak orang Injil hanya kabar bagaimana kita bisa diselamatkan dari hukum yang kekal. Tidak. Itu hanya salah satunya. Kabar baik, Tuhan ada rencana bagi anak yang lahir kembali dari Tuhan, bertumbuh dalam iman, menikmati kehidupan di dunia sebagai anak Tuhan. Nanti kita akan melihat lebih dalam. Jadi inilah yang pertanyaan-pertanyaan. Kalian bisa berdiskusi nomor 1, 2, 3, 4, dan jangan lupa membuat rekaman. Dan saya belum dapat rekaman-rekaman yang kalian buat minggu lalu. Jadi minta tolong kirim kepada saya. Mengapa saya mau minta rekaman? Saat saya mendengar rekaman-rekaman kalian, saya bisa melihat, oh, teman ini sudah mengerti. Teman ini tidak memperhatikan firman Tuhan. Saya bisa berdoa. Betul? Terima kasih. Inilah firman Tuhan pada malam ini. Nanti kalian bisa menikmati grup diskusi. Selamat malam.